Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas laporan akhir yang berjudul dengan Penerapan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Next. Nah, di sini kami adalah perwakilan anggota dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Sheila Nandita Putri. Saya Ilya Alifatun Nadira. Saya Trias Ismanto. Saya Nandini Fakim. Dan di sini ada anggota kelompok kita yang lainnya, yaitu ada Nora Angelina, ada Faika Maulana Azahra, ada Dinia Fatima Azahra, ada Alina Nasya Priyadi, ada Zahra Sekar Ningrum, dan ada Nindita Sekar Pratiwi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil pahlawan, yang di mana di sini kami memilih pahlawan Tuanku Imam Bonjol, yang di mana nama lahirnya adalah Muhammad Syahab dan nama atau gelar lainnya yaitu ada Beto Syarif, Malim Basa, Tuanku Mudo, Tuanku Imam Bonjol. Nah, untuk tempat dan tahun lahirnya yaitu ada di Kampung Tanjung Bunga, Alahan Panjang, atau bisa disebut dengan Pasaman pada tahun 1772. Dan Tuanku Imam Bonjol mempunyai ayah kandung yang bernama Khatib Raja Mudin atau bisa dikenal juga sebagai Buya Nadin. Nah, ibu kandungnya yaitu bernama Hamatun dan Tuanku Imam Bonjol ini menempuh pendidikan yang pertama ada tiga, yaitu yang pertama belajar Al-Quran dan hukum Islam dari ayahnya dan Tuanku Bandaharo. Yang kedua ada berguru kepada Tuanku Nantuo di Kota Tuo, empat angkat Candung pada tahun 1792 sampai dengan 1800, serta memperdalam ilmu agama di Aceh pada tahun 1800 sampai dengan 1802. Dan yang terakhir yaitu ada belajar ilmu agama dan ilmu perang dari Tuanku Nan Ranceh di kampung mulai pada tahun 1803. Nah, Tuanku Imam Bonjol perjuangan utamanya yaitu yang pertama mendirikan Banteng Bonjol di kaki Bukit Tajadi, yang kedua adalah memimpin kaum Paderi melakukan pemurnian ajaran agama Islam, dan yang ketiga yaitu memimpin perang melawan Belanda atau bisa dikenal dengan Perang Paderi, dan tentunya menyatukan kaum adat dengan kaum agama untuk mengusir penjajah. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini wafat pada tanggal 8 November tahun 1864 di Kampung Lutak, Minahasa atau bisa dikenal dengan Manado. Nah, gelar kehormatan dari Tuanku Imam Bonjol ini adalah Pahlawan Nasional Indonesia. Next. Setelah pemaparan profil pahlawan, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Nah, yang pertama ada kedudukan fundamental Pancasila. Pengertian Pancasila sendiri yaitu norma atau dasar fundamental negara yang menjadi fondasi filosofis dan ideologis Indonesia. Dapat dilihat dari Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai dasar negara, nilai-nilainya menjadi acuan dalam penyusunan seluruh hukum dan regulasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum. Secara konstitusional dan yuridis, banyak penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber tertinggi dari seluruh hukum nasional. Hal ini berarti setiap undang-undang atau peraturan harus selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila agar sah secara konstitusional. Lalu, nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan ideologis. Pancasila bukan hanya dasar hukum, tetapi juga landasan moral, ideologis, dan karakter hukum negara yang mencerminkan cita hukum dan nilai sosial yang terdiri dari kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Lalu ada tantangan dan kekurangan dalam implementasi. Meskipun secara normatif Pancasila dianggap sebagai sumber hukum tertinggi, dalam praktiknya masih ada banyak regulasi atau hukum yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konflik norma hukum terjadi karena pluralisme hukum dan lemahnya harmonisasi antara nilai dasar Pancasila dengan regulasi positif. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa integrasi Bentar nilai ya, Bu. Pancasila ke dalam hukum dan regulasi
belum sepenuhnya konsisten dan memadai. Lalu, pentingnya reinstitusionalisasi nilai Pancasila dalam legislasi dan pemerintahan. Diperlukan upaya sistematik agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi panduan dalam setiap tahap pembuatan hukum dan kebijakan yang bukan sekedar formalitas. Pendidikan dan pemahaman serta ideologis di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat penting untuk menjaga konsistensi antara nilai dasar dan praktik hukum. Kajian dan evaluasi implementasi Pancasila secara rutin dibutuhkan untuk memastikan regulasi dan pelaksanaan negara sesuai dengan falsafah dasar bangsa. Next. Lalu ada identifikasi masalah dari latar belakang yang telah saya paparkan. Yang pertama ada internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi masih belum optimal, sehingga beberapa aturan belum mencerminkan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Yang kedua, masih ada ketidakharmonisan antara nilai dasar Pancasila dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan, terutama dalam kebijakan publik. Yang ketiga, ada perubahan politik dan struktur ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum diikuti dengan penguatan penerapan nilai Pancasila dalam lembaga negara. Yang keempat, kepentingan kelompok, tekanan politik, dan arus globalisasi membuat sebagian kebijakan dan produk hukum tidak konsisten dengan keadilan sosial serta moralitas Pancasila. Yang terakhir, pemahaman substantif, pembentuk undang-undang, dan pelaksana kebijakan terhadap Pancasila masih rendah, sehingga penerapannya cenderung formalitas dan belum menyentuh substansi hukum. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berperan sebagai dasar filosofis negara yang menjadi sumber segala sumber hukum. Sistem ketatanegaraan mencakup pembagian kekuasaan secara proporsional antara lain ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif dengan prinsip checks and balance berbasis musyawarah dan gotong royong. Presiden menerapkan sila keempat Pancasila dengan kebijakan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, memastikan bahwa pemerintah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. DPR sebagai lembaga legislatif mewujudkan sila ketiga dan keempat melalui proses musyawarah dalam pembentukan undang-undang yang mencerminkan prinsip persatuan dan demokrasi sebagaimana diharapkan oleh Pancasila. Di bidang yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Sila kelima Pancasila diimplementasikan melalui yudikatif view untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, contoh dari penerapan sila pertama dan kedua adalah upaya sosialisasi nilai-nilai tersebut untuk mengatasi intoleransi dan memperkuat kerukunan beragama dalam masyarakat dan ketatanegaraan. Pancasila sebagai ideologi bangsa memegang peran penting dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dari perspektif hukum kontemporer dengan pendekatan metode deskriptif analitik. Nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pelunturan akibat penurunan ketaatan hukum dan munculnya penyimpangan praktik dalam negara hukum sejak masa proklamasi hingga era reformasi. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam agar Pancasila tetap berfungsi sebagai pemandu tertinggi atau lintas dari hierarki tatanan hukum nasional yang mengatur susunan jabatan fungsi kekuasaan hukum. Sistem ketatanegaraan yang berbasis Pancasila juga menjamin adanya keseimbangan dan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Pancasila menjadi pedoman utama dalam menghadapi dinamika global dan domestik, sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan merupakan bentuk nyata dari
dari pengalaman nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bertujuan menciptakan kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, pa- pertama, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber segala sumber hukum di Indonesia yang harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan kedua, sistem ketatanegaraan yang berbasiskan Pancasila mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara profesional dengan prinsip musyawarah, mufakat, dan checks and balance. Ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan. Keempat, dinamika politik pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengaruh kepentingan kelompok serta arus globalisasi menjadi hambatan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam kebijakan publik dan produk hukum. Dan terakhir yaitu adalah rendahnya pemahaman substantif pembentukan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan terhadap Pancasila menyebabkan penerapan nilai-nilai tersebut masih bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi norma hukum. Baik, selanjutnya selain ada kesimpulan, yaitu ada saran, yang dimana sarannya yaitu pemerintah dan lembaga negara itu perlu memperkuat pendidikan ideologi Pancasila secara berkesinambungan agar pemahaman nilai-nilai Pancasila ini semakin substansif dan nggak sekedar hanya formalitas. Nah, reformasi konstitusi derivatif pasca amandemen UUD 1945 juga perlu didorong untuk memastikan harmonisasi peraturan dengan Pancasila disertai pengawasan kelembagaan yang kuat pastinya. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga harus diperluas guna mengatasi tantangan seperti intoleransi, korupsi, dan kepentingan politik, sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia tetap demokratis, adil, berkeadilan sosial, dan adaptif terhadap dinamika global tentunya. Next. Nah, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat kekurangan serta kesalahan dalam penyebutan saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.